Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita jumpa lagi di materi pajak daerah dan PBB. Oke, pertemuan 9 kali ini kita akan bahas mengenai pengertian PBB dan pengenaan PBB. Oke, PBB itu apa? Ini adalah definisinya, yaitu pajak kebendaan atas bumi dan bangunan. Anda lihat di sini pajak bumi dan bangunan. Dari istilahnya berarti yang dipajakin adalah bumi dan bangunan. Berarti yang dipajakin adalah hak atas atau memperoleh manfaat, namanya BPHTB ya, berarti manfaat atas bumi dan bangunan yang dimilikinya. Ini adalah dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang PBB nomor 12 tahun 1985, kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 1994 dan Undang-Undang DPRD nomor 28 tahun 2009. Oke, ini objeknya sudah pasti bumi atau bangunan dan atau bangunan ya. Wajib PBB artinya namanya wajib, berarti yang akan dikenakan pajak, berarti subjek pajak yang dikenakan atau yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Subjeknya adalah berarti orang yang memiliki hak atas bumi dan bangunan tadi. Oke, next ya, klasifikasi objeknya. Yang pertama kita mengenai faktor yang digunakan. Jadi kalau klasifikasi berdasarkan faktor yang digunakan untuk menentukan klasifikasi tadi, tergantung dari letaknya. Kemudian di sini klasifikasi untuk peruntukannya. Kemudian bisa juga faktor yang digunakan adalah pemanfaatannya. Kemudian ada kondisi lingkungan dan lain-lain. Oke. Kemudian faktor yang digunakan dalam menentukan klasifikasinya, yang pertama adalah bahan yang digunakan, apakah itu mungkin papan gitu ya, kalau mungkin tembok atau apa. Kemudian yang kedua adalah rekayasanya, jadi dari apakah itu bertingkat atau tidak rekayasanya ya. Kemudian letaknya di mana, karena di sini objek di Jakarta dengan di luar Jakarta juga berbeda. Kemudian kondisi lingkungannya dan lain-lain. Oke, next di sini untuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB, yang pasti untuk kepentingan umum, ibadah dan lain-lain. Kemudian digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala atau sejenisnya, kan berarti bukan untuk kepentingan pribadi yang jelas ya. Kemudian merupakan hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani satu hak ya. Kemudian digunakan oleh perwakilan diplomatik. Jadi BPHTB ini tidak dikenakan untuk bagi perwakilan diplomatik, konsulat dan lain-lain ya. Kemudian digunakan oleh badan, jadi tanah atau bangunan ya, yang digunakan oleh badan perwakilan organisasi Islam nasional. Ini juga tidak dikenakan PBB. Next, di sini ada objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan. Jadi ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat ini, adalah perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Ini ditarik pusat ya. Jadi pajak nanti dikelola oleh pajak. Objek lain yang dialihkan sejak 31 Desember ini, tadinya ada pajak pusat, kemudian dialihkan ke pajak daerah. Yang di sini adalah ada beberapa ya. Di sini ada SP pengisian SPOP, surat pemberitahuan objek pajak ya. Jadi di sini tadi ada pajak pusat, ada pajak daerah ya. Pajak daerah berarti yang dipungut oleh daerah. Oke. Ini yang mengelola adalah kepala daerah. Oke. Kemudian kalau untuk objek pajak dari pengalihannya ini dari pajak pusat ke pajak daerah ya. Jadi ada surat permohonan ya, pengisian atau SPOP pemberitahuan ya ke kepala daerah pada sejak tanggal 31 Desember tadi ya. Kemudian setelah 30 hari kemudian baru surat tadi ada yang namanya surat pemberitahuan pajak berutang. Ini contoh SPOP-nya.
Oke, next untuk nilai pajak ya, ada tanah ya. Di sini sebesar nilai konversi setiap zona. Nilai tanah ke dalam klasifikasi penggolongan dan tertentu nilai jual permukaan tanah. Jadi di sini tanah NJOP-nya ini sebesar dari konversi setiap zona, karena setiap zona mempunyai nilai yang berbeda. Bangunan ini sebesar nilai konversi biaya bangunan baru. Jadi kalau baru itu seperti apa konversinya, dianggapnya seperti itu. Next, perbedaan PBB dan undang-undang DPRD ya di sini dari materinya ya. Kemudian setelah dialihkan, kalau tadinya tarifnya tunggal, di sini kalau setelah dialihkan ke Pemda menjadi maksimal 0,3%. Kemudian MJKP-nya di sini 20% sampai 100%, ini yang dihilangkan setelah pindah ke pajak daerah. Kemudian NJOP tidak kena pajak di sini paling tinggi kalau untuk yang Pemda 24 juta per wajib pajak, tapi kalau di sini paling rendah 10 juta per wajib pajak. Beda ya, tadinya maksimal menjadi sekarang minimal, cuman beda angka. Oke. Kemudian PBB terutangnya ini untuk yang tarifnya ya 5% kali 20% kali NJOP men NJOP BTK, atau kalau ini sudah dijadikan satu ya yang di sini ya 0,5% kali 40% kali NJOP min NJOP TK. Tapi kalau setelah dialihkan ke Pemda di sini menjadi 0,3% maksimal kali selisih NJOP dan NJOP TK. Berikut tarifnya, tarif untuk yang sektor pedesaan dan perkotaan ya, setelah dialihkan ke pajak daerah ini tarifnya ya dari 0,01% untuk NJOP-nya apabila NJOP-nya kurang dari 200 juta ya. Kemudian 0,1% apabila NJOP-TK antara 200 juta sampai 2 miliar. Kemudian 0,2% apabila NJOP-nya antara 2 miliar sampai 10 miliar. Nah, untuk yang lebih dari itu dikenakan tarif masing-masing 3%, lebih dari 10 miliar. Oke, ini sebagai contoh ya. Darman memiliki gedung ini 500 meter persegi, harga pasarnya ada 103.000 per meter persegi ya. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah seluas 200 meter persegi. Nah, NJOPTK yang ditetapkan 5 juta, kan masing-masing daerah beda ya, karena kepala daerah itu berhak untuk menentukan NJOPTK. Kemudian biaya pembuatan baru di rumah tersebut adalah 2.200.000 per meter persegi. Bagaimana untuk menghitung PBB terutang? Jadi kalau untuk peraturan lama, perhatikan di sini ada beda ya. Ini peraturan lama ya. Jadi ini kita hitung buminya dulu ya. Tadi kan 5.000 dikalikan dengan 103, jadi ada 515. Kemudian bangunannya, tadi kan di sini bangunannya 200 meter, ini kan ya, 200 meter persegi kali, nah di sini ada untuk pembuatan biaya baru per meter persegi adalah 2.200.000, berarti yang Anda tinggal kalikan saja. Kemudian di sini ini untuk yang pajak bumi dan bangunan berarti dijumlahkan. Ini adalah untuk NJOPTK ya, dasar pengenaan pajaknya. Kemudian di sini yang tidak kena pajak NJOPTK, berarti yang tidak kena pajak tadi kan 5 juta kita kurangkan. Nah, ini untuk perhitungan PBB dasarnya adalah 950 juta. Nah, sekarang untuk NJKP ya 20%. Ini ditetapkan misalnya NJKP-nya 20%, ini berarti ini jadi tinggal dikalikan 20% kali 950 juta. Nah, ini hasilnya. Kemudian tarifnya 5%. Tadi kan dari angka dari tarif tadi ya. 5% kali 190 juta. Nah, inilah tarif yang dikenakan. Jadi PBB terutangnya adalah
Rp950.000. Sekarang bagaimana dengan peraturan baru? Bedanya apa ya? Di sini NJOP bumi sama dengan tadi caranya ya, untuk bangunan sama. Jadi untuk NJOP-nya di sini sama 955. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi di sini kan 5 juta ya. Tapi kalau di sini ada kata-kata minimal tadi ya, minimal 10 juta. Berarti di sini dikenakannya adalah 10 juta. Kemudian NJOP untuk perhitungannya berarti selisihnya tadi. Oke. Nah, untuk yang NJKP-nya 0%. Ini juga aprobannya di sini nggak ada ya. Makanya di sini tarif karena di sini termasuk yang pertama, level pertama, tarifnya 0,01% dari 945 juta. Jadi PBB terutangnya tarif dikalikan ini, berarti inilah PBB terutang ya. Jadi 0,01% kali 945 juta, jadi ada 945.000 rupiah. Oke, ini untuk yang sektor perkebunan caranya sama ya, cuman bedanya untuk yang areal perkebunan ya. Jadi pengusahaan benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman ya. Di sini penganekaragaman jenis tanaman, termasuk di sini ada sarana penunjang. Jadi yang jelas adalah yang ada di dalam kebun itu apa. Nah, NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya, di sini ada areal kebun luasnya berapa, kemudian areal investment dan areal lain dalam kawasan perkebunan. Nah, ini pengurangnya ya. Ini dalam kondisi tertentu. Ini kemudian kita naikkan lagi ya. Dalam kondisi tertentu, kemudian terkena bencana alam, ini bisa dikurangkan ya. Kemudian cara pengajuannya secara tertulis diajukan dengan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan peraturannya. Diajukan secara kolektif bisa. Nah, paling lambatnya ada 3 bulan sebelum SPPT diterbitkan. Ini keputusan pengurangannya ya. Di sini ditentukan oleh Kanwil atas nama Menteri Keuangan. Jadi untuk Kanwil, kepala Kanwil di sini kalau lebih dari 500 juta. Tapi kalau kurang dari 500 juta, di sini cukup yang memutuskan dia adalah kepala kantor pelayanan PBB. Nah, keputusannya ini bisa dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau menolak. Oke. Jika batas waktu telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, berarti yes, berarti diterima. Kemudian keputusan pengurangan berlaku untuk tahun pajak. Oke, ini adalah sampai di sini. Sampai jumpa untuk pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.